هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kaum muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, sehingga pada malam hari ini Allah mudahkan kita untuk bermajelis ilmu dalam rangka mendalami ilmu agama kita ini. Maka kita patut bersyukur kepada Allah. Dengan taufiknya Allah mudahkan langkah kita menuju tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Nabi SAW pernah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, keluar dari rumahnya, mendatangi majelis ilmu, dia berjalan atau mungkin berkendaraan dalam rangka menimba ilmu syar'i, maka dengan langkahnya tersebut, dengan usahanya mengumpulkan ilmu syar'i tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga. Ini salah satu keutamaan jamaah sekalian yang perlu kita ketahui, bahwa menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu agama semacam ini adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ya, kita dengan berbagai macam kesibukan kita, dengan berbagai macam status sosial kita, maka ini tidak menjadi alasan bahwa seseorang itu perlu untuk menuntut ilmu syar'i. Kalau seandainya tadi dikatakan Bapak Abdullah ya, bahwa datangnya kita ke sini ini untuk apa? Mengambil harta warisan para nabi. Ya. Karena nabi itu tidak mewariskan dinar maupun dirham. Para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu sama sekali tidak menyisakan harta untuk kita. Tidak meninggalkan rupiah, tidak meninggalkan dolar. Akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihaddin wafirin. Barang siapa yang mengumpulkan atau mengambil ilmu tersebut, maka dia telah mengambil harta warisan yang cukup banyak. Karena memang ilmu ini adalah barang carian. Ya, ilmu itu bukan warisan. Kalau seandainya ilmu itu adalah warisan, maka sudah semestinya anak seorang ustadz atau seorang kiai atau mungkin seorang guru agama, ya, dia akan menjadi orang yang alim, orang yang berilmu. Akan tetapi ilmu itu adalah barang carian. Sebanyak mana barang carian itu dicari, barang carian itu dikumpulkan, maka sebesar itu pula pengetahuan dia tentang ilmu agama kita ini. Ya, karena memang ilmu agama ini tidak bisa diraup sekaligus, dikumpulkan dalam satu waktu, tidak bisa. Ya. Maka kata ulama, mereka mengatakan al-ilmu idza a'taitahu kullaka yu'tika ba'dahu. Ilmu itu kalau seandainya engkau
mengerahkan seluruh kemampuan untuk mengumpulkan ilmu agama, maka dia itu hanya memberi sebagiannya saja. Ya, apalagi kalau seandainya menuntut ilmu itu sambilan atau sampingan. Ya, maka bersyukur para bapak, para ibu yang masih diberikan taufik oleh Allah untuk mendatangi ya acara semacam ini, majelis semacam ini, karena memang kebaikan seorang hamba itu ditentukan dari ilmu yang dia pelajari. Bahkan di dalam surat Al-A'raf, ya, Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan, "Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi." Sungguh Allah akan mengisi neraka jahanam itu kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati, tetapi hati mereka tidak digunakan untuk merenungi, memahami ayat-ayat Allah. Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka memiliki mata, penglihatan, akan tetapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat, melihat kebesaran-kebesaran Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka lengkap memiliki hati, memiliki mata, memiliki pendengaran, tetapi pendengaran mereka tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Kata Allah, mereka itu adalah seperti hewan ternak, bahkan jauh lebih sesat daripada itu. Ya, ulaika humul ghafilun. Lalai. Ya, ini sebagai bentuk ya agar kita menjadi atau berstatus orang-orang yang lalai. Ya, Nabi SAW juga pernah mengatakan, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia itu mal'unah, terlaknat, dan terlaknat pula isinya. Akan tetapi duduknya kita semacam ini, ya, ini adalah juga dalam rangka mengingat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Illa dzikrullah, kecuali orang yang berzikir kepada Allah. Wa mawalah, dan orang-orang yang menjalankan ketaatan kepada Allah. Au aliman wa muta'alliman, atau orang yang berilmu dan orang yang belajar ilmu. Mengajarkan ilmu mendapatkan keutamaan. Bahkan ini sebaik-baik amal kebaikan. Ya. Dan orang yang belajar juga seperti itu, sama-sama mendapatkan ya kebaikan. Maka inilah ya beberapa golongan yang disebutkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah menjelaskan bahwa akan tetapi Rasulullah mengecualikan 4 golongan ini. Orang yang senantiasa mengingat Allah, melakukan ketaatan, orang yang berilmu, dan orang yang belajar ilmu syar'i. Ya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita salah satu atau mungkin 4-empatnya dari 4 golongan tersebut. Ya, dan tentunya kita berharap kepada Allah. Ya, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada malam hari ini, apa yang kita dengarkan pada malam hari ini merupakan amalan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala pernah mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'. Ilmu itu menyamai. Ya, jenengan semuanya duduk di tempat ini memaksakan diri untuk hadir, ya, paling ya hanya sekitar 70 atau 60 sampai 70 saja umur seseorang itu. Ya, umur umat Nabi Muhammad ini jarang yang lebih dari 70 tahun. Ya. Tetapi ilmu agama ini menjadi bekal kita. Ya, bekal kematian, ya, bekal kehidupan setelah kematian. Dan itu jauh lebih panjang. Ya. Bagaimana seorang hamba nanti ketika dikuburkan, ketika dimakamkan, akan didatangi 2 malaikat. Ya. Kemudian malaikat itu berpenampilan aswadani azraqan. 2 malaikat yang warnanya itu hitam kebiru-biruan. Yuqalu li ahadihima al-munkar wal akhar nakir. Yang mana
satunya itu dinamai dengan malaikat munkar, yang satunya malaikat nakir. Kemudian dua malaikat ini akan melontarkan pertanyaan, 3 pertanyaan kepada si mayit. Ya, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Oh ya. Ya, baik. Jadi pertanyaan dari tiga hal. Ya, pertanyaan tentang 3 hal. Siapa Tuhanmu? Kemudian siapa nabimu? Kemudian siapa apa agama? Atau yang kita kenal dengan fitnatul kubur. Ya, fitnah kubur, yaitu pertanyaan 2 malaikat yang akan dilontarkan kepada si mayit. Ini baru pertama, fase pertama, huru-hara yang akan terjadi setelah seseorang itu meninggal dunia. Makanya Nabi SAW mengatakan kuburan itu adalah tempat atau tingkatan atau fase pertama kali yang akan dialami oleh seseorang setelah meninggal. Barang siapa yang urusannya dimudahkan pada tahap yang pertama ini, maka insya Allah setelahnya itu mudah. Tetapi kalau seandainya fase yang pertama ini menjawab pertanyaan ini saja tidak mampu, maka fama ba'dahu asyad. Apa atau urusan setelahnya itu akan jauh lebih berat. Maka inilah ya pentingnya kita belajar ilmu agama, karena ilmu agama ini kita bawa mati. Ya, ilmu agama itu kita bawa mati. Fungsinya itu sampai nanti ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketika kita berhadapan dengan Allah, ya tidak ada penterjemah. Ya, tidak ada penterjemah. Ya, bahkan dikatakan kalau seandainya seseorang itu nanti bertemu dengan Allah, ya, maka 2 kaki seorang hamba tidak akan pernah bergeser dari hadapan Allah, melainkan dia bisa menjawab 4 pertanyaan. Ya. Yang pertama adalah an umrihi fi ma afna. Tentang umurnya dihabiskan untuk apa? Wa an syababihi fi ma ablah. Dan tentang masa mudanya dimanfaatkan untuk apa? Ya, ini pertanyaan khusus. Kalau seandainya disebutkan umur seseorang, ya tentunya umur itu sudah mencakup masa muda, masa tua, atau mungkin masa remaja dan lain sebagainya. Tetapi Rasulullah ya atau Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan sebuah pertanyaan di masa muda seseorang. Wa an ilmihi bima amila bihi. Dan tentang ilmunya seberapa banyak sudah diamalkan. Ya, wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah. Tentang hartanya diperoleh dari mana dan dihabiskan untuk apa. Banyak pertanyaan yang harus kita jawab. Banyak nikmat yang harus kita pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mudah perkaranya. Ya. Seorang muslim hendaknya dia mengetahui perkara-perkara yang harusnya dia ketahui, apalagi yang berkaitan dengan ilmu agama kita ini. Baik para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ya kita sambil menunggu salat Isya, ya. Alangkah baiknya pada malam hari ini kita bahas beberapa hal yang berkaitan dengan agama kita ini. Baik para jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan bahwa ilmu agama yang kita diperintahkan untuk mencarinya, untuk menuntutnya, itu terbagi menjadi 2. Ada ilmu agama yang bersifat fardu ain. Ada ilmu agama yang bersifat fardu kifayah. Apa yang dimaksud dengan ilmu yang sifatnya fardu ain? Ilmu yang setiap individu seorang muslim wajib untuk mengetahuinya. Ini namanya juga fardu ain. Ya, kewajiban setiap muslim untuk mencari, untuk mengetahui ilmu ini. Adapun yang kedua adalah fardu kifayah. Fardu kifayah adalah ketika seseorang
ya, dia mencari ilmu syar'i, menuntut ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah, ya. Kemudian ada orang lain juga yang menuntutnya. Kemudian orang ini faqih, orang ini alim dalam perkara-perkara yang sifatnya fardu kifayah, maka dengan adanya orang tersebut yang lainnya itu tergugurkan dosa-dosanya. Ya, salah satu definisi dari fardu kifayah adalah idza qama bihil ba'du saqata 'anil baqin. Apabila ada orang yang sudah menegakkan hal tersebut, maka yang lainnya itu tergugurkan dosa-dosanya. Apa ilmu yang setiap muslim itu wajib untuk mengetahuinya? Ya, di antaranya adalah hal-hal yang berkaitan dengan rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Yang pertama adalah syahadat atau syahadatain. Karena kalimat syahadat itu terdiri dari dua rangkaian. Ada yang dinamakan dengan syahadatut tauhid, ada yang dinamakan dengan syahadat Muhammadan abduhu wa rasuluh atau syahadatu Muhammadan Rasulullah. Ini. Kemudian yang kedua adalah perkara-perkara yang berkaitan tentang sholat. Ya, bagaimana dimulai dari toharoh terlebih dahulu. Ya, macam-macam air seperti apa, air yang digunakan untuk bersuci seperti apa. Kemudian beberapa hal yang dibahas atau beberapa hal yang disebutkan dalam agama kita ini yang dihukumi sebagai najis. Ya. Kemudian tata cara sholat, bagaimana niatnya dalam sholat. Ya, bagaimana Nabi mencontohkan ya sholat seorang muslim atau muslimah. Kemudian tata cara puasa, tata cara zakat, tata cara ibadah haji. Maka di antara ilmu yang seorang muslim wajib untuk menuntutnya adalah 5 perkara ini. Syahadat berkaitan dengan akidah. Syahadat berkaitan tentang tauhid. Ya, seorang muslim wajib untuk memahami. Ya, kalau seandainya ditanya Bapak Ibu sekalian, ya, pastinya akan menyebutkan bahkan hafal di luar kepala kalimat syahadat. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh atau Muhammadan Rasulullah. Ternyata kalimat ini bukan hanya kalimat yang hanya dihafal, akan tetapi sebuah kalimat yang memiliki konsekuensi. Ya, contohnya adalah kalimat syahadatut tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadati dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalimat la ilaha illallah, para ulama menyebutkan bahwa maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada ilah atau sesembahan yang berhak diibadati dengan benar kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau seandainya ada orang yang mengatakan bahwa kalimat la ilaha illallah maknanya adalah tiada Tuhan selain Allah, maka ini kurang tepat. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti yang dipertuhankan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang dipertuhankan selain Allah itu adalah banyak sekali. Nyatanya hewan ada yang dipertuhankan, pohon yang besar dipertuhankan, bahkan manusia ada yang dipertuhankan, nabi ada yang dipertuhankan. Ya, kalau kita maknai kalimat la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah, maka seolah-olah kita mengatakan tidaklah yang dipertuhankan kecuali itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka makna dari kalimat la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak. Ya, memang sesembahan banyak. Bahkan dahulu di masa jahiliyah 360 berhala ya ada di sekitar Ka'bah. Dan mereka disembah oleh orang-orang musyrikin. Ya. Memang mereka sesembahan, tetapi tidak ada sesembahan yang berhak. Yang berhak karena memang yang berhak hanya satu saja. Ya. Yang berhak untuk dikultuskan, yang berhak untuk diagungkan, yang berhak untuk dipertuhankan itu hanyalah satu zat. Siapa?
Subhanahu wa taala. Ya, dari satu kalimat saja, kalimat la ilaha illallah ini mempunyai konsekuensi atau dua rukun. Rukun yang pertama adalah an-nafyu, kemudian yang kedua adalah al-itsbat. Apa yang dinafikan? Jami'u ma yu'badu min dunillahi azza wa jalla. Yang dinafikan adalah semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-itsbat. Setelah kita nafikan seluruh sesembahan selain Allah, maka kita harus menetapkan ya, ada zat yang memang ini berhak menerima peribadatan seorang hamba. Ya. Siapa dia? Illallah. Ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi syahadat Muhammadun Rasulullah. Ya, syahadat Muhammadun Rasulullah, ketika kita mengucapkan kalimat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala, maka ini memiliki 4 konsekuensi. Ya, jadi bukan hanya kalimat yang mudah untuk kita ucapkan, tetapi ternyata dari 2 kalimat syahadat ini saja sudah memiliki apa? Beberapa rukun, beberapa syarat, beberapa konsekuensi. Ya. Apa konsekuensinya? Ketika kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah tasdiquhu fima akhbar. Kita membenarkan, kita mempercayai segala sesuatu yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi mengabarkan bahwa nanti ada 2 tempat yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya, ya, yaitu surga dan neraka. Ya. Dan kita ini, ya para jamaah sekalian, kita ini sudah ditentukan tempatnya. Apakah saya atau mungkin Pak Abdullah atau mungkin teman-teman yang lainnya, ini semuanya tempat kita itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sanah. Nabi pernah mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat, menulis takdir-takdir para makhluknya 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Ya. Bahkan ketika kita masih berumur 4 bulan di rahim ibu kita, maka malaikat pun disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat beberapa hal. Ajal kita, rezeki kita, ya. Apakah kita termasuk orang yang sengsara atau orang yang bahagia, termasuk penghuni surga atau neraka, itu sudah ditentukan. Maka ketika Nabi SAW mengabarkan kepada para sahabatnya bahwa kita ini sudah ditentukan tempatnya, mereka spontan bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, afala nada'u al-amal, afala namkuthu ala kitabina wa nada'u al-amal. Kalau seandainya tempat kita ini sudah ditentukan, apakah nanti kita di surga, apakah kita nanti di neraka, ya, afala namkuthu ala kitabina, ya, tidakkah kita ini mencukupkan dengan takdir yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan untuk kita dan kita meninggalkan amal? Ya, artinya kalau seandainya sudah beramal soleh, sudah capek, sudah beribadah, juntrungnya kok masuk neraka, ya buat apa? Ya, ada orang yang mungkin di akhir hayatnya dia seorang pelaku maksiat, ya, pelaku keburukan, terjerumus pada lubang kemaksiatan, tetapi di akhir hayatnya dia bertaubat dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Ya. Artinya kalau seandainya memang jatah atau tempat kita ini sudah ditentukan, ya buat apa kita beramal? Ya. Maka pertanyaan seperti ini pun sudah ditanyakan oleh generasi terbaik dari umat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramallah kalian,
Karena setiap dari kalian akan dimudahkan terhadap takdir yang sudah ditetapkan baginya. Artinya manusia itu ya tidak ada yang mengetahui. Saya pun juga tidak mengetahui apakah saya nanti di surga atau di neraka. Begitu juga dengan Bapak Ibu sekalian. Tetapi tugas kita adalah beramal. Kita mengambil sebab. Ya, terserah nanti mau ditakdirkan masuk surga atau neraka, itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah tidak zalim kepada hambanya. Ya, karena memang kita ini yang menciptakan adalah Allah. Ya, Allah mau masukkan kita ke surga, mau masukkan kita ke neraka. Ada orang yang ya bertahun-tahun berbuat maksiat, kemudian Allah terima taubatnya sehingga Allah masukkan dia ke surga. Ada orang yang beramal soleh, tetapi ternyata ketika dia menjemput ajalnya, dia berbuat dosa yang tidak diampuni oleh Allah sehingga dia masuk ke dalam neraka. Ya, karena memang masuk surga dan neraka itu adalah hal yang gaib. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu. Makanya tugas kita itu beramal. Ya, menempuh sebab-sebab yang bisa mendekatkan diri kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan sejauh-jauhnya perkara-perkara yang menjuntrungkan atau menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, waliyatubillah. Maka hal yang semacam ini adalah berupa akidah, keyakinan seseorang. Ya. Pernah ketika kami mengajar di sebuah pondok ya di Lampung Tengah sana. Ketika kita sampaikan tentang iman kepada takdir, ya. Iman kepada takdir, ada yang bertanya, "Ustadz, kalau memang takdir seseorang itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka apa hikmah dari ketika ada seseorang yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri?" Ya. Bunuh diri ini kan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala oleh para hambanya. Tetapi ketika terjadi ada orang yang bunuh diri, baik dengan melukai dirinya, atau mungkin gantung, atau mungkin menjatuhkan diri dari tempat yang tinggi, kita disuruh untuk mengimani bahwa ketika hal itu terjadi, maka mau tidak mau kita harus mengimani bahwa itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka para jamaah sekalian, yang perlu kita yakini bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, ya, diri kita atau mungkin di muka bumi ini, ya, seperti virus wabah corona, ini adalah takdir ketentuan Allah yang Allah Subhanahu wa taala sudah tuliskan 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Kita hanya menjalani saja. Adapun terkait dengan orang yang bunuh diri, ya memang kita wajib ketika ada orang yang mengakhiri hidupnya dengan cara seperti itu, ketika itu terjadi, maka kita wajib untuk mengimani bahwa memang Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan tangannya, yang menggerakkan anggota tubuhnya untuk mengakhiri ajalnya seperti itu. Terus apa hikmahnya ya? Kok ada orang yang dibuat seperti itu? Ya, tentunya ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mematikan seorang hamba dengan cara seperti itu berdasarkan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Berarti Allah zalim berarti kepada hambanya? Tidak. Ya, tidak. Siapa yang mengatakan Allah zalim kepada hambanya? Ya, yang menciptakan kita ini adalah Allah, yang memberikan nafas kita ini adalah Allah. Ya. Yang memberikan kenikmatan kita ini hanyalah Allah. Allah mau berbuat kepada hambanya seperti apapun, maka Allah tidak zalim kepada hambanya. Ya. Maka sempat kita buat analogi. Kalau seandainya ada orang yang membeli 2 ekor ayam, yang satunya disembelih untuk lauk, yang satunya dipelihara, apakah orang itu akan mengatakan si pemilik ayam ini zalim kepada ayamnya? Maka jawabannya tidak. Ayam-ayam dia, yang membeli juga dia, yang mau dia sembelih yang mana, mau yang dia pelihara yang mana, ya terserah dia. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mau takdirkan kita di surga, ya terserah Allah. Allah mau takdirkan neraka, ya terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi seorang hamba berusaha mengambil sebab, mengambil jalan
ya perkara-perkara yang bisa mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bagian takdir dan kita harus beriman kepada takdir. Adapun macam ilmu yang kedua, ya, ilmu yang sifatnya fardu kifayah, ya, seperti misalnya ilmu penegakan hudud, ya, ilmu seorang untuk menegakkan hukuman bagi orang-orang yang terpidana, ya, atau mungkin ilmu yang berkaitan tentang pembagian hak waris, ya. Ini tidak semua orang bisa melakukannya. Yang menegakkan hukum adalah seorang hakim, ya, dan status ini. Maka hal-hal yang seperti ini hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau seandainya kita itu tidak menguasai, kita jahil terhadapnya, kemudian ada orang yang benar-benar mengetahui, mendalami hal tersebut, tergugurkan dosa darinya, ya, tetap berupa amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan, ya. Kita meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini bahwa malaikat-malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang dimuliakan, ada yang memiliki 600 orang mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, ya, mengerjakan umroh, mengerjakan haji. Ini semuanya berbentuk amaliyah, ya, yang i'tiqadat, yang berupa keyakinan-keyakinan ini lebih dalam. Kita tidak menyaksikan langsung, akan tetapi dipaksa untuk meyakininya, ya. Surga dan neraka tidak ada di antara kita yang sudah melihatnya, atau mungkin ada yang bermimpi. Mungkin kita ketahui ya dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dengan takdir Allah dia dimasukkan ke dalam neraka. Ya, sangat mungkin sekali. Ya. Makanya dulu pernah ada seorang sahabat yang berperang. Ya. Kemudian ketika dia meninggal, Nabi mengatakan huwa min ahlin nar. Dia termasuk penghuni neraka. Sebagaimana pula yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Beliau pernah mengatakan, kana fi man kana qablakum juriha. Bahwasanya dulu ada orang sebelum kalian itu terluka. Fajazi'a fa akhadha sikinan fa hazza biha yadahu. Karena dia sudah terluka, tidak tahan menahan lukanya, kemudian dia mengambil biha yadahu. Kemudian dia merobek tangannya. Fama raqa'ad damu hatta mat. Setelah dia robek tangannya, maka darah itu bercucuran karena Allah, riya, ya. Itu perkara-perkara yang pakar dalam ilmu tafsir Abdullah bin Abbas mengomentari ayat ini, ya. Beliau mengatakan kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah fa ma'nahu at-tauhid. Segala ayat yang kecuali kami telah wahyukan kepada Rasul tersebut untuk menyampaikan kepada umatnya annahu la ilaha illa ana fa'budun, kecuali, ya, bahwa tidak ada, ya, kecuali untuk menyampaikan bahwa tidak ada zat yang berhak diibadati dengan benar, fa'budun, maka beribadahlah kepadaku. Ya, salat kita para bapak semuanya, ya, doa kita, ya, peribadatan kita jangan sampai kita di samping menyembah Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita juga mencapai selain Allah. Ada yang mampu menolak maslahah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka keyakinan-keyakinan seperti inilah yang perlu kita kikis, bahkan kita buang jauh-jauh, agar peribadatan kita ini murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, rojak kita, harap kita, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala, ya, memerintahkan kita untuk mentauhidkannya. Baik, sepertinya cukup, ya. Ya, mudah-mudahan bisa kita lanjutkan atau lain. Ya, ini kita belum masuk pada pembahasan
pembahasan akidah, tetapi ini sebagai muqaddimah. Ya, mudah-mudahan dari apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi pemantik kita hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan seorang muslim. Saya nanti lahir tanggal 17 Agustus. Jadi saya minta sama dokternya itu, kita minta gimana? Bisa nggak 17 Agustus kan gitu. Mendahului ini. Seharusnya kita dahulukan akidah terlebih dahulukah atau tauhid. Baik. Dalam perkara agama kita ini, ya telah kita sebutkan bahwa di antara ilmu yang wajib diketahui oleh seorang muslim adalah ilmu. Yang pertama adalah manhaj. Manhaj ini secara umum. Ya, manhaj adalah metode cara beragama seseorang. Ya. Apakah dia sesuai dengan keinginan dia? Apakah cara beragamanya itu sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya? Maka ini kemudian di tingkatan yang kedua, atau ini lebih khusus lagi, adalah keyakinan yang disebut dengan akidah. Jadi akidah ini termasuk manhaj. Ya, kalau manhaj ini secara umum, cara beragama seseorang. Ya, tauhid ini termasuk di dalam akidah. Ya, jadi kalau kita urutkan manhaj, akidah, tauhid, seperti itu. Ya, kalau ingin semuanya kita ketahui, ya ini manhaj inilah yang sudah mencakup akidah, yang sudah mencakup tauhid. Tetapi akidah ini lebih khusus lagi, hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan. Ya, karena misalnya manhaj cara beragama seseorang, ya itu bisa berbentuk i'tiqadiyat atau berbentuk amaliyah, berbentuk keyakinan atau perbuatan. Tetapi kalau akidah ini lebih khusus lagi, hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan. Adapun tauhid ini termasuk pembahasan di dalam masalah akidah. Ya, ketika seseorang ya mau yakini bahwa hanya satu zat yang berhak menerima peribadatan dia. Ya. Kemudian yang kedua masalah takdir. Ya, takdir. Ya, kita jelaskan bahwa takdir adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita pahami bahwa ketika sebuah peristiwa atau kejadian itu terjadi, maka kita wajib meyakini bahwa hal itu terjadi berdasarkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak, kalau seandainya seperti ini, kalau seandainya seperti ini, maka kalimat kalimat seandainya di dalam agama kita ini tidak diperbolehkan. Kalau sudah terjadi ya sudah. Memang itu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Termasuk corona ini. Tidak usah terlalu menyibukkan diri dengan apalah begitu ya. Kalau seandainya orang itu sudah melakukan hal tersebut, maka kita katakan itu memang takdir Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tidak ya harus seperti itu. Ya, tidak harus mengepaskan ya misalnya ya tadi yang disebutkan ya tanggal sekian atau mungkin bulan sekian, tidak harus. Ya, tidak harus. Tetapi Pak, kalau seandainya itu sudah terjadi, maka tidak ada pilihan lain bahwa itu terjadi karena betul. Kayak semacam narkoba atau mungkin yang lainnya gitu Pak ya. Baik. Sebagaimana yang kita jelas itu, kita kembalikan lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan orang tersebut su'ul khotimah. Yang menggerakkan tangan dia untuk mengkonsumsi obat tersebut atau mungkin untuk menancapkan pisau ke dalam dirinya, itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak dikatakan zalim ketika itu sudah terjadi. Karena memang Allah menginginkan hambanya seperti itu. Meskipun bunuh diri, meskipun mengonsumsi obat-obat terlarang, itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan hikmah yang Allah kehendaki, maka Allah menginginkan orang tersebut mati dengan cara seperti itu. Ya. Jadi dulu sudah Pak ya? Hah? Ya. Jadi dulu ada seorang sahabat atau seorang tabi'in yang bernama Abdullah bin Fairuz ad-Dailami. Seorang tabi'in yang bernama Abdullah bin Fairuz ad-Dailami datang ke Bahu bin Qalbi. Maka coba sampaikan satu hadis ya agar kegagalan itu, keraguan-raguan dalam menyikapi takdir itu hilang dari hatiku. Ya. Maka kata Ubay bin Ka'ab, "Wallahi law anna ahadakum
anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadar. Kalau seandainya ada salah seorang di antara kalian berinfak sebesar gunung Uhud, ya, maka Allah tidak akan menerima sampai ia benar-benar beriman kepada takdir. Ya. Memang agak janggal, tetapi memang itu sudah takdir. Ya. Bahkan kata Ubay bin Ka'ab, "Law